Di video kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional lagi, tapi ini tampilannya jauh lebih menarik ya teman-teman. Untuk rasanya dijamin enak banget, cocok untuk dijadikan ide jualan. Untuk mengetahui cara bikinnya silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Untuk bahan isiannya ini sudah saya siapkan 250 gram ubi ungu, kemudian ini saya kukus. Setelah ubi ungu sudah empuk, kemudian ini bisa kita angkat. Selagi masih panas, kemudian ubi ungunya ini akan saya haluskan. Usahakan ubi ungunya ini ditumbuk sampai benar-benar halus ya teman-teman, supaya nanti hasil kuenya lebih enak. Untuk bahan selanjutnya masukkan 6 sendok makan gula pasir. Jika mau lebih manis, untuk takaran gulanya boleh ditambah ya. Kemudian ini bisa diaduk-aduk terlebih dahulu sampai semua bahan benar-benar tercampur merata. Apabila semua bahan sudah tercampur merata, kemudian ini akan saya bentuk bulat kecil-kecil ya teman-teman. Kalau ditimbang ini beratnya sekitar 15 gram. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai semua adonan habis ya. Jika sudah, kemudian bisa kita sisihkan. Lanjut untuk bahan kulitnya, siapkan 300 gram tepung ketan. Beri 2 sendok makan gula pasir, kemudian setengah sendok teh garam. Agar lebih wangi boleh ditambahkan vanili bubuk secukupnya. Aduk-aduk bahan kering sampai semua bahan tercampur merata. Terakhir masukkan santan, ini santannya saya pakai sekitar 220 ml ya. Untuk santannya bisa kita masukkan sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Agar lebih cepat boleh diuleni menggunakan tangan. Untuk penggunaan santan bisa kurang bisa lebih ya teman-teman, jadi bisa disesuaikan saja. Adonan ini akan saya uleni sampai kalis ya teman-teman dan tidak lengket saat dipegang. Agar warnanya lebih menarik, ini saya tambahkan secukupnya pewarna makanan. Ini saya pakai warna biru. Jika kalian tidak mau pakai pewarna makanan juga boleh ya teman-teman, jadi pewarnanya ini boleh di skip. Nah, pastikan adonannya kalis seperti ini ya. Supaya nanti kuenya lebih cantik, ini saya cetak menggunakan cetakan plastik seperti ini. Lanjut ambil secukupnya adonan, ini beratnya sekitar 30 gram. Kemudian adonannya bisa kita pipihkan ya. Lalu bisa kita beri isian ubi ungunya tadi dan ini bisa kita tutup sampai ubi ungunya tidak terlihat. Nah, ini bentuknya bisa kita rapi-rapikan ya. Jika sudah, kemudian bisa kita gulingkan ke dalam wijen ya. Agar wijen tidak rontok saat digoreng, ini bisa ditekan-tekan secara perlahan seperti ini. Pada tahap berikutnya, ini akan saya cetak menggunakan cetakan bolu kukus ataupun cetakan kue talam seperti ini. Kemudian ini bisa kita cetak dan ditekan secara perlahan saja. Oh iya, untuk bentuk cetakannya bebas ya teman-teman, jadi bisa disesuaikan sendiri. Cara mengeluarkannya juga sangat mudah ya. Pada tahap ini bisa diulangi sampai semua adonan habis.
Untuk satu resep menghasilkan sekitar 18-19 kue ya teman-teman. Ini sudah saya siapkan minyak, ini sebelumnya sudah saya panaskan ya. Jika minyaknya sudah mulai hangat bisa dimasukkan kuenya. Jadi untuk menggoreng kue ini tidak perlu menggunakan minyak yang terlalu panas. Untuk menggoreng kue ini juga tidak perlu menggunakan api yang terlalu besar ya teman-teman. Jadi untuk apinya menggunakan api sedang cenderung kecil. Kuenya ini bisa kita tunggu sampai mengapung. Setelah kue sudah mengembang dan mengapung seperti ini, boleh dibolak-balik. Jadi ini kita goreng sampai warnanya kecoklatan dan sampai kulitnya ini menjadi kokoh. Setelah kue sudah kecoklatan, kemudian bisa diangkat. Untuk hasil kuenya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, jadi tampilannya sangat unik banget. Bagian dalamnya kurang lebih seperti ini, jadi kuenya ini beneran enak ya teman-teman, manisnya pas. Jika mau dijual boleh dikemas menggunakan plastik seperti ini. Bagaimana, mudah ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu. Hai semua, kali ini saya mau membagikan resep ide jualan kekinian. Kue ini sangat unik dan juga enak banget, cara bikinnya sangat praktis. Kue unik ini cocok banget untuk dijadikan suguhan arisan ataupun untuk ide jualan. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Siapkan 250 gram tepung terigu. Untuk tepung terigunya ini kita ayak dulu. Tepungnya ini tadi saya menggunakan tepung terigu protein sedang atau segitiga biru. Lanjut tambahkan dengan 1 sendok makan munjung susu bubuk. Untuk susunya ini jangan lupa diayak juga. Lalu ini bisa kita aduk. Setelah itu ini akan saya tambahkan 1/4 sendok teh garam. Nah, setelah itu untuk tepungnya bisa kita sisihkan dulu. Siapkan wadah yang bersih dan kering, masukkan 2 butir telur. Kemudian tambahkan dengan secukupnya vanila. Tambahkan juga dengan 100 gram gula pasir. Lanjut ini akan saya tambahkan setengah sendok teh SP. Semua bahan ini akan saya mixer sampai adonannya mengembang dan juga kental berjejak. Kita mixer adonannya menggunakan kecepatan tinggi ya. Setelah adonan sudah mengembang dan juga sudah kental berjejak seperti ini, selanjutnya bisa kita matikan mixernya. Siapkan 200 gram santan, saya menggunakan 1 bungkus santan instan yang dicampur dengan air. Lalu untuk tepung terigunya kita masukkan secara bertahap ya, kita masukkan menjadi 2 bagian. Jadi ini kita masukkan setengahnya dulu, kemudian untuk santannya saya masukkan setengahnya. Kemudian ini akan saya mixer menggunakan kecepatan rendah, jadi di mixer asal kecampur rata saja, tidak usah terlalu lama. Nah, untuk sisa tepung dan juga santannya tadi akan saya masukkan semuanya. Kemudian ini bisa kita mixer kembali asal kecampur rata saja. Jadi ini kita mixer menggunakan kecepatan rendah. Kemudian ini bisa kita aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan sudah tercampur merata. Ini saya tambahkan 2 tetes pewarna kuning supaya nanti hasil kuenya lebih cantik. Lalu ini bisa kita aduk kembali sampai tercampur merata. Untuk adonan ini selanjutnya akan saya masukkan ke dalam gelas takar seperti ini.
Siapkan teflon atau wajan, kemudian beri minyak sayur, lalu ini bisa kita panaskan. Nah, untuk cetakannya saya menggunakan paper cup seperti ini. Selanjutnya ini kita masukkan paper cupnya ya teman-teman. Ini kita menggunakan api kecil. Setelah minyaknya sudah panas, kemudian ini bisa kita tuang adonannya. Kita tuang adonannya setengah bagian cetakan saja karena nanti ini hasilnya akan mengembang. Untuk menggoreng kuenya, pastikan menggunakan api kecil ya, supaya kuenya matang merata dan tidak gosong. Supaya rasanya lebih enak, ini untuk bagian atasnya akan saya beri topping pisang yang sebelumnya sudah dipotong-potong. Untuk pisangnya pastikan menggunakan pisang matang. Supaya matang merata, selanjutnya ini bisa kita balik. Nah, untuk cupnya jika lepas bisa kita buang saja ya teman-teman. Kita goreng kuenya sampai warnanya benar-benar kecoklatan dan matang merata. Setelah di semua sisi sudah kecoklatan, selanjutnya bisa kita angkat karena ini kuenya sudah matang. Lanjut, ini bisa kita goreng sisa adonannya, ini bisa kita masukkan cupnya. Pastikan untuk minyaknya ini sudah panas. Sebelum adonannya ini dituang, sebaiknya ini bisa kita aduk-aduk dulu. Kemudian ini bisa kita tuang sama seperti yang adonan pertama tadi ya. Jadi dituang sebanyak setengah bagian cetakan saja, tidak perlu sampai penuh. Untuk adonan yang kedua ini saya beri topping Oreo. Nah, untuk isiannya ini bebas, kalian juga boleh menggunakan selai coklat. Langkah berikutnya ini bisa kita tutup kembali menggunakan adonan. Ini kita goreng sampai warnanya kecoklatan. Jika mau cupnya ini tidak lepas, selagi warnanya masih belum kecoklatan, langsung bisa kita balik. Jika kuenya sudah kecoklatan seperti ini, selanjutnya langsung bisa kita angkat. Kemudian kuenya ini bisa kita tunggu sampai benar-benar dingin. Untuk satu resep hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Untuk yang diberi topping Oreo ternyata hasilnya cantik ya teman-teman, meskipun bagian atasnya tidak ditimpa adonan lagi. Nah, supaya rasanya lebih enak, ini akan saya beri olesan selai coklat. Kemudian untuk bagian atasnya saya beri topping meses, bisa juga pakai keju parut. Nah, setelah diberi topping seperti ini, hasilnya lebih cantik dan pastinya lebih enak. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Nah, untuk rasa kuenya ini sangat enak banget karena kita beri topping pisang, jadi ini rasanya lebih legit dan pastinya juga empuk. Untuk yang diberi isian Oreo ini juga tidak kalah enak ya.
Bagaimana, sangat mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Di video kali ini saya mau membagikan resep kue yang sangat mudah banget cara bikinnya. Bahan yang digunakan sangat ekonomis, ini rasanya enak, cocok untuk dijadikan ide jualan ataupun untuk isian snack box. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Pertama-tama masukkan 150 gram tepung terigu. Tambahkan dengan setengah sendok makan tepung tapioka. Lalu tambahkan juga secukupnya vanila cair. Kemudian masukkan seperempat sendok teh garam dan juga 1 sendok makan gula pasir. Nah, untuk minyaknya ini saya pakai sekitar 20 ml. Untuk bahan berikutnya ini saya pakai 1 butir telur. Lanjut, semua bahan ini akan saya aduk-aduk terlebih dahulu. Jadi ini diaduk hingga semua bahan tercampur merata. Supaya lebih cepat, ini akan saya uleni menggunakan tangan. Terakhir masukkan 20-30 ml air. Untuk airnya ini dimasukkan secara bertahap ya teman-teman, supaya adonannya tidak kelembekan. Oh iya, untuk airnya ini saya menggunakan air yang dicampur dengan pasta pandan secukupnya. Jadi ini bisa kita uleni sampai semua bahan benar-benar tercampur merata dan adonannya kalis. Untuk total air yang saya gunakan ini kisaran 20 ml ya. Jadi untuk takaran airnya ini bisa disesuaikan kembali karena biasanya masing-masing tepung kelembapannya berbeda-beda. Nah, jika adonannya sudah menggumpal dan kalis seperti ini, kemudian ini akan saya tutup menggunakan kain bersih dan ditunggu selama kurang lebih 30 menitan. Selanjutnya siapkan bahan isiannya. Di sini saya pakai pisang matang, ini saya pakai pisang raja ya. Untuk satu buah pisang saya potong menjadi 3-4 bagian ya. Kemudian jika sudah akan saya sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini setelah sekitar 15-30 menit didiamkan, ini adonannya sudah lentur ya. Kemudian adonannya ini akan saya bagi menjadi 16 bagian. Jika ditimbang beratnya ini sekitar 17 gram ya. Kemudian ambil satu bagian adonannya tadi, lalu ini akan saya pipihkan. Jika lengket bisa diberi tepung terigu sedikit seperti ini ya. Pastikan untuk adonannya ini tidak terlalu tipis ya, supaya nanti tidak mudah robek saat digoreng. Selanjutnya ini akan saya beri isian pisang yang sebelumnya sudah kita potong tadi. Kemudian tambahkan juga meses coklat secukupnya. Kemudian ini bisa kita lipat, jadi caranya seperti ini ya teman-teman, seperti kita membuat bolen. Oh iya, untuk isiannya ini bisa disesuaikan kembali ya teman-teman, bisa juga ditambahkan dengan keju. Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya, jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Nah, selanjutnya ini kuenya sudah siap untuk digoreng ya. Sebelumnya ini minyaknya sudah saya panaskan, kemudian masukkan adonannya satu persatu. Untuk menggorengnya ini menggunakan api sedang cenderung kecil saja ya. Untuk hasil yang terbaik sebaiknya menggunakan minyak yang lumayan banyak. Oh iya, jika mau dijadikan frozen food ini bisa digoreng setengah matang saja. Jadi untuk yang sebagian ini akan saya jadikan frozen food ya teman-teman. Jadi ini akan saya goreng cukup setengah matang. Nah, jika warnanya sudah sedikit kecoklatan seperti ini sudah cukup ya teman-teman. Kemudian bisa diangkat.
Jika tidak mau dijadikan frozen food, ini bisa digoreng sampai benar-benar matang atau sampai kecoklatan. Nah, ini warnanya sudah kecoklatan di semua sisi, kemudian ini akan saya angkat. Untuk cara penyajiannya bebas ya teman-teman, bisa diberi topping ataupun tidak. Supaya lebih cantik dan juga lebih enak, ini akan saya tambahkan selai stroberi dan juga taburan kacang dan juga meses. Setelah dipotong menjadi dua bagian, hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Bagaimana, mirip banget ya dengan bolen yang biasa kita makan. Jadi bolen pisang versi goreng ini bikinnya lebih mudah, lebih praktis, rasanya juga enak. Oh iya, untuk tekstur kulitnya ini sangat lembut ya teman-teman, jadi dia tidak keras. Selain dijual dalam bentuk matang seperti ini, juga boleh ya dijual dalam bentuk frozen food seperti ini. Jika mau dijadikan frozen food, bisa dikemas menggunakan plastik. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya. Jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu ya teman-teman, selamat mencoba, terima kasih. Di video kali ini saya mau membagikan resep kue lebaran terbaru. Ini bikinnya super mudah banget, rasanya enak, tampilannya juga sangat menarik. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan 2-3 butir telur ayam. Ini karena ukurannya lumayan besar, jadi saya pakai 2 butir. Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan juga secukupnya vanila. Lanjut tambahkan 1/4 sendok teh garam, kemudian ini akan saya kocok sampai gulanya larut. Jadi ini tidak perlu telurnya sampai mengembang ya teman-teman, cukup sampai gulanya larut saja. Untuk bahan berikutnya, ini saya masukkan 250 gram tepung tapioka, ini saya masukkan secara bertahap ya. Selanjutnya ini bisa kita aduk-aduk menggunakan spatula seperti ini. Kemudian masukkan sisa tepungnya tadi. Nah, jika adonannya ini sudah mulai berat, ini boleh juga menggunakan tangan ya untuk menguleninya. Jadi ini akan saya uleni menggunakan tangan supaya lebih cepat tercampurnya. Kemudian ini bisa dimasukkan kembali untuk sisa tepungnya tadi. Untuk bahan selanjutnya ini saya masukkan 1 sendok makan margarin, boleh juga pakai butter. Selanjutnya ini bisa kita uleni lagi sampai adonannya kalis dan bisa dibentuk. Jika dirasa adonannya masih terlalu keras dan tidak bisa kalis, ini bisa ditambahkan secukupnya kocokan telur ya, jadi jangan ditambahkan air. Nah, jika adonannya sudah kalis seperti ini, kemudian akan saya bagi menjadi 4 bagian karena ini masing-masing akan saya tambahkan pewarna makanan. Untuk pewarnanya bebas ya teman-teman, boleh di skip jika tidak suka. Selanjutnya ini bisa kita uleni lagi sampai pewarnanya meresap. Jika sudah diberi pewarna seperti ini, sebaiknya adonannya bisa kita tutup ya supaya tidak kering, karena kalau adonannya kering ini nanti akan sangat sulit dibentuk. Lanjut, siapkan sumpit seperti ini atau kalian juga boleh menggunakan alat lainnya. Ambil secukupnya adonan ini sebesar kelereng ya teman-teman, kemudian ini bisa dibulatkan sampai halus seperti ini. Jika sudah, kemudian celupkan sumpitnya ke dalam minyak. Jadi sumpitnya ini digunakan untuk melubangi kuenya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini bisa kita rapikan untuk lubangnya supaya lebih cantik hasilnya. Kemudian ini bisa kita langsung celupkan ke dalam minyak dingin. Nah, jadi pada tahap ini bisa diulangi sampai selesai. Usahakan semua adonannya ini terendam minyak ya, dan jangan sampai penuh karena ini nanti akan mengembang. Selanjutnya ini bisa digoreng menggunakan api sedang cenderung kecil saja ya. Apabila adonannya sudah mengapung seperti ini dan adonannya sudah sedikit mengeras, boleh diaduk-aduk. Jadi kuenya ini akan saya goreng sampai warnanya kecoklatan ya teman-teman. Untuk menggorengnya jangan menggunakan api yang terlalu besar.
Nah, jika warnanya sudah kecoklatan dan buih-buihnya sudah mulai hilang, ini tandanya sudah matang, kemudian bisa diangkat. Untuk menggoreng adonan yang berikutnya, untuk minyaknya ini ditunggu sampai hangat atau dingin ya. Untuk cara menggorengnya sama seperti yang adonan pertama tadi ya. Jadi untuk hasil kuenya ini mengembang ya teman-teman. Setelah matang ini hasilnya jadi 2 kali lipat adonan sebelum digoreng tadi ya. Nah, untuk bahan selimut gulanya ini saya masukkan 8 sendok makan gula pasir. Kemudian supaya lebih wangi saya tambahkan secukupnya vanila. Lanjut masukkan 5 sendok makan air. Kemudian ini bisa kita masak sambil terus diaduk ya. Untuk memasaknya menggunakan api kecil saja. Apabila gulanya sudah larut dan sudah berbusa seperti ini, kemudian untuk kuenya tadi bisa dimasukkan. Kemudian ini harus diaduk-aduk terus ya teman-teman. Jadi dimasak menggunakan api paling kecil saja. Ini dimasak sampai gulanya ini mengkristal. Nah, apabila gulanya sudah mengering seperti ini bisa dimatikan apinya. Jadi untuk satu resep tadi hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Ini rasa kuenya beneran enak banget, cocok untuk dijadikan ide jualan. Untuk rasa kuenya ini renyah dan juga empuk ya teman-teman, jadi rasanya sangat enak. Setelah dingin kemudian kuenya ini akan saya kemas ke dalam toples seperti ini. Oh iya, untuk harga jual kuenya ini bebas ya teman-teman, boleh disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Bagaimana? Mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu ya teman-teman, selamat mencoba, terima kasih.